Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Edukasi ID seputar dunia pendidikan. Kembali lagi bersama aku Anas Alifidia. Kali ini aku bakal bikin video mengenai cara mengerjakan kartu persediaan menggunakan metode LIFO dan average atau rata-rata. Serta aku juga akan mencontohkan cara mencari laba kotor menggunakan metode perpetual. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan updatean terbaru dari channel Edukasi ID. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke tutorial pembahasannya. Let's go! Kali ini aku akan membuat tutorial mengerjakan metode kartu persediaan menggunakan metode LIFO. Di sini aku sudah menyiapkan transaksinya dan juga sudah menyiapkan kolom yang akan kita gunakan. Kita langsung saja masukkan persediaan awal. Nah, di sini persediaan awalnya tanggal 2 bulan 1 2018 sebanyak 200 unit dengan harga 9.000. Tuliskan di sini tanggal 2 bulan 1 2018 di persediaan 200 dengan harga 9.000, totalnya 1.800.000. Lalu kita masuk ke transaksi yang kedua. Di sini tanggal 10 bulan 3 2018 ada pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 10.000. Maka kita langsung masukkan ke kolom pembelian. Tanggal 10 ya. Tanggal 10 bulan 3 2018. Sebanyak 300 unit dengan harga 10.000. Totalnya adalah 3 juta. Kita masukkan juga di kolom persediaan 300 di kolom ini 200 dengan harga 9.000 1.800. Lalu kita masukkan di yang 300 dengan harga 10.000, totalnya 3 juta. Nah, kemudian kita langsung masuk ke transaksi berikutnya yang ketiga. Ada tanggal 5 bulan 4 2018. Di sini ada transaksi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 15.000. Kita masukkan ke kolom harga pokok penjualan. Kita tuliskan dulu tanggalnya, yaitu tanggal 5 bulan 4 2018. Penjualan sebanyak 200 unit. Karena kita menggunakan metode LIFO atau last in first out, masuk terakhir keluar pertama, maka kita menggunakan harga yang 300 ini. Kita ambil persediaan dari yang 300 ini, yaitu harganya 10.000. 10.000 dikali dengan 200 untuk mencari total harga sama dengan 2 juta. Kemudian kita tuliskan sisanya di sini. Sisanya 200 dikali 9.000. Total harganya 1.800.000. Kemudian karena yang 300 udah diambil 200, maka sisanya tinggal 100 dikali 10.000. Total harganya jadi 1 juta. Kemudian kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu ada tanggal 7 bulan 5 2018. Di sini juga ada transaksi penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 15.000. Kita masukkan ke harga pokok penjualan. Di sini tanggal berapa? Tanggal 7 tadi ya. Tanggal 7 bulan 5 2018. Sebanyak 100 unit. Maka kita menggunakan yang ini tadi, yang 100 ya, yang sisa dari 300 itu tadi. Nah, sudah diambil 200, sisanya tinggal 100, nah kita ambil lagi 100, maka kita menggunakan harga yang 10.000. 10.000. Totalnya 1 juta.
Nah, kita tuliskan sisa dari persediaannya tinggal 200 dengan harga 9.000, maka total harganya 1.800.000. Kita masuk ke transaksi berikutnya. Setelah tanggal 7 ada tanggal 21 September 2018. Di sini ada transaksi pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 11.000. Kita masukkan ke kolom pembelian. 2109/2018 sebanyak 400 unit dengan harga 11.000. Total harganya 11.000 dikali 400 adalah 4.400.000. Kita masukkan juga ke persediaannya. Nah, tadi ada sisanya 200, kita tulis 200 dengan harga 9.000, totalnya 1.800.000. Kita tuliskan juga yang membeli 400 dengan harga 11.000, total harganya 4.400.000. Lalu kita masuk ke transaksi berikutnya. Di sini ada tanggal 18 bulan 11. Ada transaksi pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 12.000. Kita masukkan ke kolom pembelian. Di sini. Di sini ya. Tanggal 18 bulan 11 2018. Pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 12.000. Maka totalnya adalah 1.200.000. Kita tuliskan di persediaan. Tuliskan dulu yang 200 yang harga 9.000, totalnya 1.800.000. Lalu yang 400 kita juga tuliskan. Lalu yang terakhir adalah yang 100 yang harga 12.000. Totalnya 1.200.000. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini ada tanggal 20 bulan November 2018 ada transaksi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 17.000. Kita masuk ke kolom harga pokok penjualan. Tapi kita tuliskan tanggalnya dulu ya. Tanggal 20 bulan 11 2018, maaf. Terus tadi penjualannya sebanyak 200 unit ya. Kita ambil yang dari sini 100. Kita tuliskan dulu 100. Harganya berapa? Harganya 12.000 karena yang 100 tadi, yang 12.000 ini adalah yang terakhir masuk ya. Total harganya dari 1.200.000. Lalu kita ambil lagi yang 100 dari ini, dari persediaan yang 400. Kita ambil 100 dengan harga 11.000. Totalnya tinggal kita kalikan saja, 100 dikali dengan 11.000. 1.100.000. Ini pembelian yang tanggal 20. Kemudian kita tinggal tuliskan sisa pembeliannya yaitu 200 dengan harga 9.000, totalnya 1.800.000. Kemudian ini tinggal 300 ya, karena yang 400 ini tadi sudah diambil 200 di transaksi tanggal 20, maka sisanya adalah 300, harganya 11.000. Kalikan saja 11 dikali 11.000 dikali dengan 300 adalah 3.300.000. Oke, kita masuk ke transaksi yang terakhir ya. Tanggal 10 bulan Desember 2018 ada transaksi penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 18.000. Kita tuliskan 10 bulan 12 2018 ada penjualan 200, maka kita ambil dari yang 300. 200 harganya 11.000. Nah, total harganya adalah 2.200.000. Nah, kita tinggal tuliskan sisa dari persediaan. Ini masih utuh ya, 200. Harganya 9.000. Totalnya 1.800.000.
Lalu ini sisanya tinggal 100 nih, karena yang 300 sudah diambil di transaksi tanggal 10 sebanyak 200 unit, maka sisanya tinggal 100 dikali dengan 11.000. Maka total harganya 1.100.000. Nah, ini adalah total harganya. Nah, kurang 0. Nah, tinggal kita totalkan semuanya. Kita tulis total dulu. Kita auto sum saja. 800. Kemudian di total harganya juga kita auto sum. 8.600.000. Kemudian di harga pokok penjualan kita auto sum juga. Kita auto sum 700. Kemudian di total harganya juga kita jumlahkan. Kita jumlahkan menjadi 7.500.000. Dan ini yang terakhir. Ini ketika mencari persediaan akhirnya. 200 ditambah 100, karena tadi sisanya adalah 200, sama 100, maka sisanya 300, dan untuk total harganya tinggal kita tambahkan saja 1.800.000 ditambah dengan 1.100.000 sama dengan 2.900.000. Nah, ini adalah persediaan akhir menggunakan metode LIFO. Kalian bisa lihat ya, untuk persediaan akhir metode FIFO dan LIFO tuh beda ya. Nih, di sini persediaan akhirnya sama 300, tapi harganya itu berbeda. Di metode FIFO harganya 3.400.000, sedangkan di metode LIFO harganya 2.900.000. Di sini inilah perbedaan dari metode FIFO dan LIFO. Karena untuk metode LIFO ini kita ambil persediaan yang masuk terakhir yang akan dikeluarkan terlebih dahulu, sedangkan di metode FIFO kita ambil persediaan yang masuk pertama yang kemudian dikeluarkan terlebih dahulu. Ini metode FIFO dan LIFO. Sudah tahu perbedaannya ya di mana ya? Oke. Setelah kita selesai membuat kartu persediaan menggunakan metode LIFO, maka kita lanjut ke kartu persediaan menggunakan metode rata-rata. Bisa kalian lihat sendiri, di sini aku sudah menyajikan kartu persediaan yang sudah jadi ya, untuk lebih simpelnya lagi. Kalian bisa lihat di sini metode rata-rata ini terlihat lebih simpel dari metode LIFO dan FIFO. Tapi bagi yang tidak paham, maka biasanya akan pusing gitu ya, akan kebingungan karena kalian harus membagikan dulu total harga dengan unit untuk mencari harga per unit persediaannya. Di sini aku akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, seperti biasa kita masukkan dulu persediaan awalnya yaitu 200 dengan harga 9.000, totalnya 1.800.000. Kemudian di sini tanggal 10 ada pembelian 300 dengan harga 10.000, totalnya 3 juta. Maka kita langsung jumlahkan saja ya, 200 ditambah 300 sama dengan 500. Kemudian kita ke total harganya dulu. Total harganya yaitu 1.800.000 ditambah dengan 3 juta sama dengan 4.800.000. Nah, terus 4.800.000 ini dibagi dengan 500 sama dengan 9.600. Ini cara untuk mencari harga per unit persediaannya. Kemudian kita masuk ke tanggal 5. Di sini ada penjualan sebanyak 200 dengan harga 9.600, totalnya 1.220.920. Karena yang 500 ini udah diambil 200, maka sisanya adalah 300. Kita turunkan saja harganya 9.600 dikali 300 sama dengan 2.820. Kemudian ada tanggal 7, di sini ada penjualan juga sebanyak 100 dengan harga sama, masih sama, jadi pakai harga yang 9.600 kita tuliskan, kemudian kita kalikan 9.600 dikali 100, maka hasilnya 960.000. Karena yang 300 sudah diambil dengan 100, maka sisanya adalah 200. 200 dikali 9.600 hasilnya 1.920. Kemudian di tanggal 21 di sini ada pembelian 400 unit dengan harga 11.000, totalnya 4.400.
Maka kita langsung jumlahkan saja, yaitu tadi sisanya 200 ditambah 400 sama dengan 600. Kemudian kita jumlahkan yang 1.920 ditambah dengan 4.400, totalnya 6.320. Kita bagikan dengan 600, maka hasilnya 10.533. Kemudian kita ke transaksinya tanggal 18. Di sini juga ada pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 200.000. Totalnya 1.200.000. Maka kita langsung jumlahkan 600 ditambah 100 sama dengan 700. Lalu kita jumlahkan total harganya, yaitu 6.320 ditambah 1.200. Totalnya 7.520. Kemudian dibagi dengan 700, totalnya 10.743. Ini adalah harga per unitnya ya. Lalu kita masuk ke tanggal 20. 20 bulan 11, di sini ada penjualan sebanyak 200 unit. Kita pakai yang harga 10.743. Dikalikan dengan 200, totalnya 2.148.600. Sisanya ada 500. Dengan harga yang sama, yaitu 10.743 dikali dengan 500 ini tadi, maka totalnya adalah 5.371.500. Kemudian kita masuk ke transaksi yang terakhir, yaitu transaksi tanggal 10 bulan Desember 2018. Ada penjualan juga sebanyak 200 unit dan masih dengan harga yang sama, yaitu 10.743. Kita kalikan dengan 200, maka hasilnya 2.158.600. Sisanya tinggal 300 ya, karena tadi 500 dikurangi dengan 200, sisanya adalah 300. Harganya masih sama, 10.748. Maka untuk total harganya adalah 3.222.900. Yang terakhir kita totalkan semua ya. Ini pembelian totalnya 800 unit. Untuk total harganya 8.600. Harga pokok penjualan totalnya 700 unit, total harganya 7.177.200. Untuk persediaan akhirnya sisa 300 dengan harga 3.220.900. Ini adalah metode rata-rata, berbeda dengan metode LIFO tadi ya. Metode LIFO tadi kita harus kita mengambil persediaan yang masuk terakhir, itu yang keluar pertama. Di sini juga total harganya berbeda ya dengan metode rata-rata tadi. Untuk di LIFO 7.500.000 dan di rata-rata 7.177.200. Ini sangat berbeda ya, berbeda jauh banget ini harganya. Karena untuk metode rata-rata ini kita harus membagikan dulu total harganya dengan total unitnya untuk mencari harga per unitnya. Itu adalah metode rata-rata atau average. Setelah kita mencari persediaan akhir menggunakan metode LIFO dan metode rata-rata atau average, maka kita lanjut mencari harga pokok penjualan dan menghitung laba kotornya menggunakan metode perpetual di sini ya. Ini aku menyajikan perhitungan yang sudah jadi. Jadi biar lebih simpel dan lebih singkat ya, aku jelaskan saja, tapi perhitungannya sudah jadi. Nah, ini di sini kalian hanya tinggal memindahkan yang ada di kartu persediaan ke harga pokok penjualan dan laba kotornya. Untuk persediaan awal, ketiga metode tadi semuanya sama ya, 1.800.000, baik LIFO ataupun rata-rata. Untuk metode LIFO-nya kalian bisa lihat di video aku sebelumnya ya. Aku sudah menjelaskan tutorial mengerjakan kartu persediaan menggunakan metode FIFO. Dan untuk pembeliannya di sini metode FIFO-nya sebesar 8.600.000 sama ini total pembeliannya. Terus barang tersedia untuk dijual, ini kalian tinggal tambahkan saja 1.800.000 ditambah dengan 8.600.000, semuanya sama. Lalu untuk persediaan akhirnya, ini kalian lihat di sini di persediaan, total persediaan di sini ada untuk metode rata-rata kan total persediaan akhirnya adalah 3.222.900. Kalian pindah ke sini.
Untuk metode LIFO persediaan akhirnya tadi adalah 2.900.000. Untuk metode FIFO 3.400.000. Di sini aku tambah min karena sifatnya persediaan air ini mengurangi. Kemudian kita lanjut ke harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini kalian tinggal kurangkan saja 10.400 dikurang dengan 3.400.000. Begitupun seterusnya. Metode FIFO juga sama, 10.400 dikurangi dengan 2.900.000 hasilnya 7.500.000. Untuk metode rata-rata juga sama, 10.400 dikurang dengan 3.222.900 hasilnya 7.177.100. Kemudian kita lanjut menghitung laba kotor menggunakan metode perpetual. Kita tuliskan penjualan. Nah, di sini penjualan adalah sebesar 11.500.000. 11.500.000 ini dari mana? Dari sini. Kita lihat. 11.500.000 ini kita dapat dari transaksinya. Kita ambil yang transaksi penjualan saja. Ini di sini ada 4 transaksi penjualan, maka kita kalikan dulu. 200 dikali 15, 100 dikali 15, 200 dikali 17, 200 dikali 18. Hasilnya kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, maka kita akan memperoleh angka 11.500.000. Maka kita masukkan ke sini, ke laba kotornya. Nah, penjualan tadi dari itu ya, penjual di transaksi tadi kan ada penjualan ada 4 ya. Kita kalikan dulu dengan unitnya. Harga per unit dikali dengan unitnya, kemudian kita jumlahkan total harganya dan ketemu 11.500.000. Kemudian kita kurangkan dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini tadi yang udah kita hitung. Yang ini kita pindahkan saja ke sini. Kita kasih tanda min karena ini sifatnya mengurangi ya. Kemudian kita hitung laba kotornya, yaitu 11.500.000 dikurangi dengan 7 juta, hasilnya 4.500.000 untuk metode FIFO. Kemudian untuk metode LIFO 11.500.000 dikurangi dengan 7.500.000, hasilnya 4 juta. Kemudian untuk metode rata-rata 11.500.000 dikurangi 7.177.100, hasilnya 4.322.900. Ini cara menghitung harga pokok penjualan dan laba kotor menggunakan metode perpetual. Gimana? Mudah kan? Kalian hanya tinggal menyalin saja atau memindahkan angka yang sudah kalian hitung di kartu persediaan ke kartu harga pokok penjualan dan laba kotor. Itu ya, gampang kan? Kerjakan kartu persediaan dan harga pokok penjualan secara laba kotor. Gampang banget kalau sudah paham ya. Nah, demikian video pembahasan mengenai tutorial mengerjakan kartu persediaan menggunakan metode LIFO dan average serta cara mencari laba kotor menggunakan metode perpetual yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman Edukasi ID dan aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman Edukasi ID yang sudah setia berada di channel Edukasi ID dan selalu support channel Edukasi ID. Dan aku juga mengucapkan terima kasih juga kepada para subscriber dan viewer yang sudah setia ya berada di channel Edukasi ID. Tanpa kalian aku bukan siapa-siapa dan tanpa kalian aku bukan apa-apa. Pokoknya aku terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah view video-video yang ada di channel Edukasi ID. Demikian video kali ini, aku ucapkan terima kasih. Kembali lagi bersama aku di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.